Halo jiwa-jiwa terpilih, jiwa-jiwa cahaya akhir zaman. Halo penyimak Laras Unik, hati-hati yang terberkati oleh alam. Seperti biasa ceritanya tidak bukan adalah tentang sang Satrio Piningit. Siapa yang tidak tahu Satrio Piningit itu indah? Mereka yang tidak tahu tentu karena tidak mengetahui tentang hal-hal atau cerita tentang akhir zaman dan munculnya zaman baru di depan sana yang mungkin sebentar lagi dalam hitungan seumur jagung, yeah. Sang manusia pilihan menika terutama di bulan Suro ini memedarkan energinya, mengeluarkan cahayanya kepada muka bumi ini agar siapapun yang tercerahkan, yang bersih hatinya, yang ketulusannya sudah mendekati inti bumi akan segera termunculkan. Begitupun juga dengan diri beliau. Badai tidak bisa diprediksi. Itulah sang kesatria menika. Badai yang menggelegar seperti geluduk, seperti gelegar di langit yang akan mengejutkan semua orang. Badai yang ditakuti oleh para hawa gelap, para kesatria palsu yang mengira selama ini Satrio Piningit adalah hanya sebuah harapan atau cita-cita yang didengungkan untuk memberi pengharapan bagi kaum kapa atau para orang yang tersisih, para jujur yang disisihkan ataupun diremehkan, para hati-hati yang setia, para jiwa-jiwa terpilih, para jiwa-jiwa yang dilindungi oleh alam untuk dimunculkan sebagai tokoh akhir zaman yang akan menjadi punggawa di zaman baru, dimunculkan di akhir saat kelaliman sudah tidak bisa dihindari lagi atau merajalela. SP adalah sang fenomenal yang tidak akan terpecahkan. Tidak akan terpecahkan oleh siapapun yang tidak punya ketulusan. Di mana kebaikan saat ini disembunyikan oleh alam untuk mengagetkan dan mengejutkan para hawa gelap yang sedang melingkupi jagat raya menika. Tanda-tanda alam sudah semakin menggiriskan, dan tentu itu bagi para jiwa terpilih mengetahuinya dalam diam, pemahaman diam, karena mereka tahu betul itu adalah penyambutan alam atau kegembiraan alam dalam penyambutan sang Satrio Piningit menika. Alam tidak akan tinggal diam menyambut sang pemimpin manusia menika.
pemimpin alam, kekasih alam, kesayangan alam. Karena Satrio Piningit dicetak secara alami, tidak dibuat-buat, tidak punya guru. Gurunya adalah dari tuntunan hati, dari kasih sayangnya, dari cintanya yang murni. Segala keindahan dimiliki oleh SP. Mudah sekali seperti yang biasa saya utarakan. Bagaimana kita memprediksinya, bagaimana kita bisa mengira-ngira dia bagaimana. Mudah. Apapun yang terindah, yang kita anggap terindah dari kita, dari diri kita, beliau ialah yang terindah. Apapun yang terbaik kita miliki, beliau pemilik yang terbaik. Apapun yang membanggakan kita, beliaulah pemilik sejati, paripurna segala keindahan, kebaikan, dan kesempurnaan satu sifat. Kesempurnaan itu tidak harus 100%. Kesempurnaan adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Pemimpin di antara pemimpin, raja di raja. Beliau tidak menjadi guru, beliau juga tidak menjadi murid. Beliau tidak berguru pada siapapun, tapi beliau menganggap dirinya murid kehidupan. Tanpa keluhan, tanpa beban, beliau menjalaninya dengan tulus ikhlas bahwa ini adalah perjalanan yang diperjalankan oleh Gustinya. Gusti ingkang murbeng dumati, Gusti sekalian alam yang menguasai jagat raya menika, menguasai segala hati. Dipahami nggih? Banyak yang tidak mempercayainya, makanya lancang berani mengaku-ngaku sebagai diri beliau, padahal kalau mereka mampu mempunyai cermin, bisa melihat layak tidak sebagai seorang pemimpin manusia menika. Tentulah segalanya terpusat di sana. Tidak mungkin seorang pemimpin yang punya sifat-sifat yang tidak berbudi pekerti, tidak mencerminkan keluhuran, tidak mencerminkan sesuatu yang bisa dijadikan contoh. Nggih sederek nggih. Saya harapkan kita mencontoh diri beliau seperti yang diceritakan dalam kitab-kitab. Kerendahan hatinya, kasih sayangnya, ketulusan, kehalusan budinya, hatinya, kebaikannya, pengampunannya, seimbang dengan ketegasannya. Jika beliau berhadapan dengan sesuatu yang gelap, dia akan menjadi lebih pekat kegelapannya. Jika seseorang jika seseorang itu baik, beliau akan melebihinya. Seperti yang saya katakan tadi, beliau adalah segala kebaikan di atas segala kebaikan yang kita miliki. Karena itu mengajari tentang kerendahan hati dan cinta dan kasih sayang, mengajarkan segala kasih sayang dan ketegasan. Mangkaten kemawon ki sederek, moga-moga dapat dijadikan hikmah. Rahayu.